4 sayuran pencegah lansia buang air kecil di malam hari. Tidur jadi lebih nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tidur nyenyak untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Ada sebuah gangguan yang mungkin tidak berbahaya, namun sangat menurunkan kualitas hidup kita di usia senja, yaitu keharusan untuk bolak-balik ke kamar mandi di tengah malam. Baru saja tidur terasa nyenyak. Rasa ingin buang air kecil sudah memanggil lagi, akibatnya tidur menjadi terpotong-potong. Sulit untuk tidur kembali, dan keesokan harinya badan terasa lelap dan mengantuk. Kondisi sering buang air kecil di malam hari ini memiliki istilah medis, yaitu nokturia. Nah, karena masalah nokturia ini sangat umum dialami oleh para lansia, saya jadi sangat ingin tahu pengalaman Sobat Sehat semua, supaya kita bisa merasa tidak sendirian dalam menghadapi ini. Boleh ya, luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar. Saat ini Sobat Sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota mana? Dan jika tidak keberatan, ceritakan juga, apakah Sobat Sehat sering mengalami gangguan ini? Kami akan sangat senang sekali membaca semua cerita dan sapaan dari Anda. Tentu saja, sebelum kita membongkar solusinya, dukungan Anda melalui tombol subscribe, like, dan share akan sangat berarti bagi kami, agar informasi penting ini bisa membantu lebih banyak orang. Terima kasih banyak atas kebaikan hati dan partisipasinya. Banyak yang mengira bahwa masalah ini adalah takdir usia tua yang tidak bisa dihindari. Padahal, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menguranginya, dan yang menakjubkan, salah satu solusinya mungkin tidak berada di kotak obat, melainkan di dalam keranjang belanjaan kita dari tukang sayur. Alam telah menyediakan beberapa jenis sayuran hebat yang, jika dikonsumsi dengan benar, dapat membantu menenangkan kandung kemih kita di malam hari. Hari ini, kita akan membongkar tuntas 4 sayuran pilihan tersebut. Sebelum membahas solusinya, kita perlu paham sedikit tentang penyebabnya. Seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan alami pada tubuh. Otot-otot kandung kemih kita bisa menjadi sedikit lebih lemah dan kurang elastis, sehingga tidak bisa menampung urin sebanyak dulu. Produksi hormon antidiuretik ADH yang bertugas menahan produksi urin di malam hari juga bisa menurun. Bagi para pria, pembesaran kelenjar prostat juga bisa menekan kandung kemih. Nah, sayuran-sayuran yang akan kita bahas ini bekerja membantu mengatasi beberapa akar masalah tersebut. Dengan memahami penyebab dasarnya, kita kini siap untuk mencari solusinya. Solusi pertama datang dari sebuah sayuran berwarna oranye cerah yang rasanya manis dan teksturnya lembut, sangat bersahabat bagi kita para lansia. Ia seringkali menjadi bintang dalam hidangan kolak atau sup. Mari kita sambut pahlawan pertama kita. Pahlawan pertama kita adalah labu kuning. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah dicerna, tetapi juga menyimpan kekuatan tersembunyi untuk kesehatan saluran kemih kita. Daging buahnya yang kaya akan serat dan antioksidan seperti beta-karoten baik untuk kesehatan secara umum. Namun, rahasia terbesarnya justru terletak pada bagian yang sering kita buang, yaitu bijinya. Biji labu kuning, atau yang sering kita kenal sebagai kuaci, adalah harta karun bagi kesehatan kandung kemih dan prostat. Biji labu sangat kaya akan mineral ginseng dan magnesium, serta senyawa fitosterol. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji labu sangat efektif dalam membantu meredakan gejala pembesaran prostat jinak BPH pada pria yang merupakan salah satu penyebab utama nokturia. Selain itu, nutrisinya juga membantu memperkuat otot-otot dasar panggul. Untuk mendapatkan manfaatnya, Bapak dan Ibu bisa mengolah daging labu kuning dengan cara dikukus, direbus, atau dibuat sup. Untuk bijinya, jangan dibuang. Cuci bersih biji labu, lalu sangrai di atas wajan tanpa minyak hingga kering dan renyah, atau panggang di dalam oven.
Anda bisa memakannya sebagai camilan sehat pengganti keripik. Rasanya gurih dan penuh nutrisi. Setelah sang oranye, pahlawan kedua kita adalah sayuran berdan hijau gelap yang menjadi favorit Popeye Sprout. Sayuran ini dikenal sebagai sumber zat besi. Namun ia menyimpan rahasia lain yang sangat penting untuk menenangkan kandung kemih kita yang terlalu aktif. Apakah sobat sehat sudah bisa menebaknya? Betul sekali, sayuran kedua adalah bayam. Kekuatan utama bayam dalam mengatasi nokturia terletak pada kandungan magnesiumnya yang sangat tinggi. Magnesium adalah mineral relaksan alami. Ia bekerja membantu menenangkan otot-otot yang tegang, termasuk otot detrusor yang melapisi dinding kandung kemih. Kandung kemih yang terlalu aktif overactive bladder seringkali disebabkan oleh otot ini yang berkontraksi secara berlebihan. Dengan asupan magnesium yang cukup dari bayam, kita membantu otot kandung kemih menjadi lebih rileks dan tidak cepat mengirim sinyal ke balat. Cara terbaik untuk menikmati bayam adalah dengan memasaknya sebentar saja. Membuat sayur bening adalah pilihan paling ideal. Cukup masukkan bayam di tahap paling akhir. Masak hanya 1-2 menit hingga layu, lalu langsung matikan api. Hindari memasak bayam terlalu lama hingga warnanya menjadi hitam dan lembek, karena itu akan merusak sebagian besar nutrisi pentingnya, termasuk folat dan vitamin C. Pahlawan kita yang ketiga memiliki warna merah cerah yang menggoda dan rasa yang manis. Ia seringkali kita temukan dalam hidangan tumisan atau sebagai hiasan pada masakan. Berbeda dengan sayuran lain, kandungan airnya tidak terlalu tinggi, namun kandungan vitaminnya luar biasa. Inilah dia sayuran ketiga kita. Ya, sayuran ketiga adalah paprika merah. Kekuatan supernya terletak pada kandungan vitamin C yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara semua sayur dan buah. Mengapa vitamin C penting untuk masalah ini? Karena vitamin C adalah komponen wajib untuk produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang membangun kekuatan dan elastisitas semua jaringan ikat di tubuh kita, termasuk jaringan pada dinding kandung kemih dan otot-otot dasar panggul. Kandung kemih yang kuat dan elastis tentu dapat menampung urin dengan lebih baik. Pahlawan kita yang terakhir adalah sejenis umbi-umbian yang rasanya manis alami dan sangat mengenyangkan. Ia seringkali diolah dengan cara dikukus atau dipanggang. Warna dagingnya bisa bervariasi dari oranye, ungu, hingga putih. Ia tidak hanya lezat, tetapi juga sangat membantu menjaga keseimbangan cairan dan kelancaran pencernaan. Jawarannya adalah ubi jalar. Ada 2 alasan utama mengapa ubi jalar sangat baik. Pertama, kandungan seratnya yang tinggi sangat efektif mencegah sembelit. Perlu kita ketahui, usus besar rektum yang penuh, karena sembelit akan menekan kandung kemih yang letaknya berdekatan. Sehingga kapasitasnya berkurang, dan kita menjadi lebih sering ingin buang air kecil. Kedua, ubi jalar kaya akan kalium, mineral yang membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Keseimbangan cairan yang baik sangat penting untuk fungsi ginjal yang normal dalam mengatur produksi urin. Cara paling sehat untuk menikmati ubi jalar adalah dengan mengukus atau memanggangnya beserta kulitnya setelah dicuci bersih. Metode ini menjaga kandungan nutrisi dan seratnya tetap utuh. Ubi jalar kukus bisa menjadi pengganti nasi yang lebih sehat atau sebagai camilan sore yang mengenyangkan. Sehingga kita tidak tergoda makan camilan lain yang tidak sehat menjelang malam. Setelah kita mengetahui keempat sayuran hebat yang bisa membantu, kini saatnya kita melihat sisi lain dari koin. Mengetahui apa yang harus dimakan itu penting, tetapi mengetahui apa yang harus dihindari, terutama di sore dan malam hari, seringkali memberikan dampak yang jauh lebih cepat dan signifikan. Mari kita bahas pantangan-pantangannya. Ini adalah pantangan yang paling logis. Meskipun hidrasi itu penting, kita perlu mengatur waktunya. Biasakan untuk minum lebih banyak di pagi dan siang hari, lalu mulailah mengurangi asupan cairan secara bertahap 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur Anda. Hindari minum segelas besar air tepat sebelum naik ke tempat tidur.
Cukup minum beberapa teguk kecil jika memang haus. Beberapa jenis minuman memiliki sifat diuretik yang kuat yang akan memaksa ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Musuh utama di sini adalah kopi dan teh kental. Kandungan kafein di dalamnya tidak hanya membuat kita sulit tidur, tetapi juga merupakan stimulan bagi kandung kemih. Hindari mengonsumsi kopi atau teh setidaknya 6 jam sebelum waktu tidur. Minuman manis seperti sirup, soda, atau jus buah kemasan juga perlu diwaspadai. Gula dalam konsentrasi tinggi dapat mengiritasi lapisan kandung kemih, membuatnya menjadi lebih sensitif dan lebih sering mengirim sinyal ke balat. Begitu pula dengan minuman bersoda yang dapat menimbulkan iritasi yang sama, gantilah dengan air putih atau teh herbal tanpa kafein. Makanan yang asin, seperti keripik, ikan asin, atau masakan yang terlalu banyak garam dan penyedap rasa akan membuat kita menjadi sangat haus. Akibatnya, kita akan minum lebih banyak dari biasanya. Selain itu, tubuh yang menerima banyak garam akan berusaha membuangnya melalui urin. Kombinasi dari banyak minum dan keinginan tubuh membuang garam ini adalah resep pasti untuk bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Buah-buahan seperti semangka, melon, atau mentimun memang sangat sehat dan menghidrasi. Namun, karena kandungan airnya yang sangat tinggi, sebaiknya nikmatilah buah-buahan ini di pagi atau siang hari. Menjadikannya sebagai camilan setelah makan malam atau menjelang tidur akan mengisi kandung kemih Anda dengan cepat dan hampir pasti akan membangunkan Anda di tengah malam. Selain mengatur apa yang kita makan dan minum, ada beberapa kebiasaan atau trik sederhana lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu melatih kandung kemih kita. Tips-tips ini sangat mudah dilakukan, namun dampaknya bisa sangat terasa. Salah satu teknik yang sangat dianjurkan adalah double voiding atau buang air tuntas. Caranya, sebelum tidur, pergilah ke kamar mandi dan buang air kecil seperti biasa. Setelah selesai, jangan langsung beranjak, tunggu sekitar 20-30 detik, sedikit bungkukkan badan ke depan. Lalu coba lagi untuk buang air kecil. Anda mungkin akan terkejut, masih ada sedikit sisa urin yang keluar. Teknik ini memastikan kandung kemih benar-benar kosong sebelum Anda tidur. Otot dasar panggul adalah otot yang menopang kandung kemih dan berfungsi seperti keran untuk membuka dan menutup saluran kemih. Seiring usia, otot ini bisa melemah. Melakukan senam kaki secara rutin dapat membantu memperkuat kembali otot ini. Latihan ini bisa dilakukan baik oleh pria maupun wanita, kapan saja dan di mana saja, dengan cara mengencangkan otot seperti saat menahan kencing. Tahan beberapa detik, lalu lepaskan. Bagi sobat sehat yang memiliki sedikit pembengkakan di pergelangan kaki atau betis di sore hari, kondisi yang disebut edema, tips ini sangat bermanfaat. Cairan yang menumpuk di kaki akan kembali masuk ke aliran darah saat kita berbaring tidur, yang kemudian akan disaring oleh ginjal dan menjadi urin. Untuk mencicil proses ini, coba rebahkan diri Anda dengan posisi kaki diangkat lebih tinggi dari jantung di ganjal bantal selama sekitar 1 jam di sore atau petang hari. Ini akan membantu cairan kembali dan dibuang sebelum Anda tidur. Dari semua pembahasan ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Mengatasi nokturia bukanlah pekerjaan satu solusi. Ini adalah sebuah permainan tim. Anda perlu mengombinasikan konsumsi sayuran yang tepat, menghindari pantangan di malam hari, dan menerapkan kebiasaan gaya hidup yang baik. Menjalankan semuanya secara bersamaan akan memberikan hasil yang jauh lebih efektif daripada hanya fokus pada satu cara saja. Pelajaran kedua adalah kesabaran. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Tubuh kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola makan dan kebiasaan baru. Mungkin dibutuhkan beberapa minggu hingga Anda merasakan frekuensi buang air kecil di malam hari mulai berkurang, jadi jangan mudah menyerah. Lakukan secara konsisten setiap hari, dan percayalah bahwa usaha baik Anda akan membuahkan hasil. Ini adalah nasihat yang paling krusial.
Jika Anda sudah mencoba semua cara ini, namun keluhan nokturia tidak berkurang, atau jika terjadi secara tiba-tiba dan sangat parah, atau disertai gejala lain seperti nyeri saat buang air kecil, darah dalam urin, atau rasa haus yang berlebihan, maka segeralah periksakan diri ke dokter. Ini adalah nasihat yang paling krusial. Jika Anda sudah mencoba semua cara ini, namun keluhan nokturia tidak berkurang, atau jika terjadi secara tiba-tiba dan sangat parah, atau disertai gejala lain seperti nyeri saat buang air kecil, darah dalam urin, atau rasa haus yang berlebihan, maka segeralah periksakan diri ke dokter. Jadi, putusan akhir kita adalah, sering buang air kecil di malam hari memang sangat mengganggu, tetapi ini bukanlah takdir yang harus diterima pasrah. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat bisa dikelola dan dikurangi. Dengan pengetahuan yang tepat, pilihan makanan yang cerdas, dan kebiasaan yang bijak, kita bisa merebut kembali kualitas tidur nyenyak yang sangat kita dambakan. Kita telah menyelesaikan sebuah perjalanan penting malam ini. Kita telah mengungkap 4 sayuran pahlawan labu kuning dengan bijinya, bayam yang kaya magnesium, paprika merah yang kaya vitamin C, dan ubi jalar sang penjaga keseimbangan. Kita juga telah mempelajari 5 pantangan utama di malam hari serta 3 tips gaya hidup praktis. Semoga semua bekal ini bisa langsung Sobat Sehat terapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Sobat Sehat semua yang telah menyimak hingga tuntas. Semoga setelah ini, malam-malam Anda menjadi lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Jika video ini bermanfaat, dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like akan sangat berarti bagi kami. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar, dari 4 sayuran tadi, mana yang paling sering Sobat Sehat konsumsi di rumah? Mari berbagi kebiasaan sehat. Tetaplah sehat dan selamat beristirahat dengan nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.